Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala az-zulumati wan nur. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syukur kita kepada Allah Ta'ala atas segala karunia yang Allah titipkan kepada kita semua, dengan banyak-banyak mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Setidaknya pagi ini ada 4 nikmat yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana nikmat yang 4 itu? Yang pertama, Alhamdulillah Allah masih berkenan untuk menghidupkan kita. Faktanya kita masih hidup, Alhamdulillah apa yang kita lihat saat ini. Padahal sesungguhnya tadi malam kita sudah mati semuanya. Dan faktanya kita mati tadi malam, yaitu ketika bangun dari subuh tadi, bangun kita dari tidur kita berterima kasih kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Syukur kami kepada Engkau ya Allah, terima kasih kami kepada Engkau ya Allah, Zat yang masih berkenan untuk ahyana menghidupkan kami, ba'dama amatana, padahal sesungguhnya tadi kami sudah mati. Kenapa Allah masih menghidupkan kita? Allah masih menghidupkan kita pertanda Allah sangat sayang kepada kita, pertanda Allah cinta kepada kita. Barangkali kalaulah Allah matikan kita tadi malam, bekal kita masih amat sangat sedikit dan belum cukup untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala. Makanya kemudian Allah masih menghidupkan kita. Apa tujuan Allah menghidupkan kita? Allah jelaskan di dalam surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Maha suci Allah yang digenggamannya segala kerajaan, dan dialah zat yang maha berkuasa atas segala sesuatunya. Alladzi khalaqal mauta, dialah yang menciptakan kematian, wal hayata, dia juga yang menciptakan kehidupan. Apa tujuannya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Karena Allah ingin melihat, karena Allah ingin menguji siapa di antara kita yang hari demi hari masih mau memperbaiki amal ibadahnya, siapa di antara kita yang masih mau mengumpulkan amal soleh sebanyak-banyaknya. Ini nikmat pertama yang kita dapat. Nikmat yang kedua yaitu bahwasanya pada kesempatan dan mulia ini, pagi ini, Allah berikan kepada kita kesempatan untuk beramal yang insya Allah amal kita sama dengan amalnya orang yang haji dan juga umroh. Nabi bersabda, man shallal wadah fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams faqama rak'atan kana lahu ka ajril haji wal umrati tamatan kata Nabi. Siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian setelah salat subuh dia duduk di masjid, dia beriktikaf, dia berzikir, dia membaca Al-Quran, dia hadir dalam majelis ilmu. Sampai kapan? Sampai nanti terbitnya matahari. Kemudian dia tunggu sejenak, lalu dia solat sunnah 2 rakaat yang kita sebut dengan solat sunnah isyraq. Kana lahu ka ajril haji, maka amal yang dia lakukan itu sama seperti amalnya orang yang melaksanakan haji, wal umrah, dan juga umrah, tamatan sempurna kata Nabi. 3 kali Nabi katakan sempurna. Ini menjelaskan betapa besarnya pahala bagi orang yang hadir, dia beriktikaf di masjid setelah sholat subuh sampai nanti dia tutup dengan syuruk. Ini nikmat kedua yang kita dapat. Nikmat yang ketiga kita dapatkan pagi ini, ayah bunda, alhamdulillah Allah bebaskan kita dari sifat kemunafikan. Rasulullah SAW bersabda, inna athqalas salah 'alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajri. Sesungguhnya salat yang paling berat dilakukan, dikerjakan oleh orang-orang munafik, yaitu salat
isya dan juga sholat subuh. Alhamdulillah bebas kita pagi ini dari sifat kemunafikan. Stella dulu bikin apa? Gimana salahnya kayaknya? Lalu orang munafik itu tempatnya di mana? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu tempatnya tak lain dan tak bukan di kerak-keraknya neraka. Bersama siapa? Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya kelak di yaumil kiamah di dalam neraka jahanam Allah akan mengumpulkan orang-orang yang munafik itu bersama dengan orang-orang yang kafir. Ini nikmat yang ketiga. Alhamdulillah Allah bebaskan kita dari sifat kemunafikan. Dan nikmat yang keempat yang kita dapatkan ayah bunda yang dirahmati Allah, bahwasanya di mata Allah pagi ini kitalah pemilik dunia dan seisinya. Nabi katakan, raka'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan masih banyak lagi nikmat lain yang Allah berikan kepada kita. Satu persatu tentu kita tak akan bisa untuk menguraikannya. Maka wajar kalau Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin mencoba untuk menghitung betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, niscaya kalian takkan pernah sanggup untuk melakukan semua itu. Maka pagi ini ayah bunda tak ada yang bisa kita lakukan melainkan kita kembali banyak-banyak bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa tercurah untuk kekasih kita baginda dan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan banyak-banyak mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ayah ibu orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, saya doakan semoga kita semua sehat walafiat. Allah berikan kita rezeki yang halal penuh berkah. Kemudian Allah kokohkan iman dan istiqomah kita sampai nanti ajal datang menjemput nyawa. Amin ya rabbal alamin. Untuk lebih berkahnya pertemuan kita pagi ini, kita awali pertemuan kita dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah, boleh? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayah ibu orang tua kami yang kami muliakan, pagi ini insyaallah kita belajar dari satu di antara hadis-hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini siapa? Satu di antara sahabat Nabi yang amat sangat memahami disiplin ilmu tafsir. Kenapa Ibnu Abbas ini begitu paham tentang tafsir dan tentang takwil? Karena Nabi pernah berdoa untuk Ibnu Abbas. Isi doa Nabi untuk Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, mohon fahamkan Ibnu Abbas ini tentang perkara agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan kepada Ibnu Abbas ini tentang perkara takwil. Jadi ayah bunda, sahabat-sahabat Nabi itu memiliki keahlian masing-masing. Tak semuanya sahabat itu menguasai disiplin ilmu, tapi sedikit banyaknya di antara mereka itu satu persatu
memulai memahami satu disiplin ilmu. Maka kalau kita kenal contohnya Ibnu Abbas ini sangat memahami ilmu takwil. Kemudian ada yang sangat memahami ilmu qiraatul Quran, ilmu membaca Al-Quran. Contohnya siapa? Zaid bin Thabit. Kemudian ada sahabat yang amat sangat memahami disiplin ilmu hadis. Siapa contohnya? Ada Abu Hurairah. Ada sahabat yang amat sangat memahami sekali ilmu bagaimana berdagang dengan baik dan benar, sehingga sahabat karena memahami ilmu perdagangan, ilmu ekonomi, maka sahabat itu menjadi orang-orang yang kaya. Contohnya siapa? Ada Abdurrahman bin Auf, ada kemudian Utsman bin Affan dan lain-lain sebagainya. Dan kemudian ada sahabat yang sangat ahli dalam berperang. Yang kita kenal contohnya ada sahabat nan mulia Khalid bin Walid. Jadi sahabat itu ayah bunda, mereka memulai menguasai dan mendalami satu disiplin ilmu. Maka hadis yang kita bahas pagi ini, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat nan mulia Ibnu Abbas. Beliau ini juga termasuk sahabat yang amat sangat banyak meriwayatkan hadis. Kalau kita kenal yang meriwayatkan hadis yang paling banyak itu kan ada contohnya Abu Hurairah, kemudian Abdullah bin Umar, kemudian ada yang hadis yang kita bahas ini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh, maksudnya sahabat yang banyak meriwayatkan hadis itu ada Abdullah bin Abbas, kemudian ada Siti Aisyah dan lain-lain sebagainya. Maka hadis yang diriwayatkan dari sahabat nan mulia Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Arba'un man asabahunna faqad u'tiya lahunna khairad dunya wal akhirah. Kata Nabi, ada 4 hal, apabila 4 itu ada pada diri seorang hamba, maka dengan itu akan Allah berikan kepadanya kebahagiaan yang tak hanya di dunia tapi juga nanti sampai di akhirat. Mana yang 4 itu? Yang pertama kata Nabi, qalban syakiran, hati yang pandai bersyukur. Yang kedua, walisanan dzakiran, lidah yang pandai berzikir. Kemudian yang ketiga, wabadanan 'alal bala'i sabiran, diri yang pandai bersabar di waktu mendapatkan musibah, di waktu mendapatkan ujian. Yang keempat, wa zaujatan la tabghihi huban fi nafsiha wa maliha, seorang istri yang tak menginginkan suaminya berdosa baik karena dirinya ataupun karena hartanya. Nabi katakan, apabila 4 ini ada pada diri seorang manusia, ia akan bahagia dunia dan akhirat. Satu apa tadi, Bu? Satu apa tadi, Pak? Banyak lalu nampak. Terpicing betul. Satu apa tadi, Pak? Qalban syakiran, hati yang pandai bersyukur. 2, lisanan dzakiran, lidah yang pandai berzikir. Yang ketiga, wa badanan 'alal bala'i sabiran, diri yang pandai bersabar. Yang keempat, wa zaujatan la tabghihi huban fi nafsiha wa maliha, seorang istri yang tak menginginkan suaminya berdosa baik karena dirinya ataupun karena hartanya. Supaya Bapak Ibu tak pusing mudah mengingatnya, saya sederhanakan. Dari hadis yang kita bahas ini, kita angkat temanya 4 kunci bahagia dunia akhirat. Apa temanya, Bu? 4 kunci bahagia dunia dan akhirat. Supaya Ibu mudah mengingatnya, rumusnya 4P. 4 apa, Bu? 4P. P yang pertama, pandai bersyukur. P yang kedua,
pandai berzikir. P yang ketiga, pandai bersabar. P yang keempat, kira-kira apa bagus kita sederhanakan bahasa nih Pak? Ini kan panjang yang nomor 4 tadi. Seorang istri yang tak menginginkan suaminya berdosa, baik karena dirinya ataupun karena hartanya. Kira-kira ini kajiannya untuk ibu-ibu nih Bu. Sederhananya nomor 4 ini apa cocoknya nih Bu? Istri soleha. Yang lain nyempat P pangkalnya. Apa kira-kira Pak? Apa Pak? Pandai berbini? Aku yang mantap kaji pagi ini Pak. Kunci bahagia dunia akhirat pengkompe pandai berbini gitu. Boleh ya Bu? Nggak enak lagi tatapan ibu ke saya. Apa bagusnya nomor 4 nih sederhananya nih Bu? Seorang istri yang tak menginginkan suaminya berdosa baik karena dirinya ataupun karena hartanya. Apa Bu? Oh Bu, masih bangun nih Bu? Masih? Saya sederhanakan nomor 4 ini, pandai memilih pasangan hidup. Ini saya sederhanakan. Apa nomor 4-nya Bu? Pandai memilih pasangan hidup. Inilah kaji yang akan Bapak bawa, Ibu bawa pulang. Kunci bahagia dunia akhirat kita hafalkan Pak. 1 apa tadi? Pandai bersyukur. 2, pandai berzikir. 3, pandai bersabar. 4, pandai memilih pasangan hidup. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama kata Nabi, kalau nak bahagia dunia akhirat itu rumusnya pandai bersyukur. Saya yakin ayah bunda sudah hafal tentang ayat-ayat syukur, setidaknya surat Ibrahim ayat yang ke-7 itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh jika kamu pandai bersyukur, berterima kasih atas nikmat yang aku beri, kata Allah, la azidanakum, maka pasti akan aku tambah. Wala in kafartum, tapi sebaliknya jika kamu engkar, kamu kufur, tak pandai berterima kasih, inna azabi lasyadid, maka azabku amat sangat pedih, menyakitkan sekali. Bunda yang dirahmati Allah, ayat ini kalau kita tengok tafsirnya, contohnya tafsir Taisir Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Apa kata Imam As-Sa'di? Orang baru dikatakan telah bersyukur apabila sempurna pada dirinya 3 syarat syukur. Berapa Bu? 3. Mana yang 3 itu? 1, i'tiraful qalbi bi ni'amillah, diakui oleh hati nikmat itu datangnya dari Allah. Yang kedua, antahmidallah, engkau puji Allah yang memberikan itu nikmat. Yang ketiga, antasarrafaha fi mardatillah, engkau pergunakan nikmat-nikmat itu pada tempat yang diredai Allah Ta'ala. 3 syarat syukur, diakui oleh hati nikmat datang dari Allah, dipuji Allah, dan dipergunakan nikmat itu di tempat yang diredai Allah. Rumus syukur 3D. Apa Bu? 3D. D yang pertama diakui, D yang kedua dipuji, D yang ketiga dipergunakan. Diakuinya apa? Diakui nikmat datang dari Allah. Dipuji siapa? Dipuji Allah yang memberikan itu nikmat. Apa yang dipergunakan? Nikmat yang sudah kita dapat dipergunakan pada tempat yang diredai Allah. Ayah bunda, ini tolak ukur syukur itu 3 yang ini.
Lalu kemudian pertanyaannya, samakah syukurnya seekor semut dengan seekor gajah? Sama tak Bu? Pak, pertanyaan lebih lanjut. Samakah syukurnya orang kaya dengan orang yang tak berpunya? Sama atau tak sama? Tidak. Samakah syukurnya penguasa dengan rakyat jelata? Tidak juga. Samakah cara syukurnya orang yang sehat dengan orang yang sakit? Takkan sama. Memang tak sama, tapi tolak ukurnya yang tiga tadi. Takkan sama syukurnya seekor semut dengan seekor gajah. Takkan sama cara syukurnya orang yang sakit dengan orang yang sehat. Ayah bunda, kalau kita sakit-sakitan, syukur kita barangkali rasanya cukup dengan kita sholat 5 waktu, kemudian kita banyak zikir alhamdulillah, barangkali ini cukup syukurnya. Tapi kalau kita yang sehat, cukupkah syukur kita dengan sholat 5 waktu kemudian kita banyak zikir alhamdulillah? Cukup enggak rasanya bunda? Enggak cukup. Terus kita yang sehat ini syukurnya bagaimana? Jagalah solat sunnah, baik yang qobliyah maupun yang ba'diyah. Jagalah solat duha kita maupun solat tahajud kita. Oleh karenanya ayah bunda, jangan lagi kita yang berbadan sehat ini tapi kemudian tengah malam masih menjadi bangkai di hadapan Allah Ta'ala. Mohon maaf, jangan lagi kita yang berbadan sehat tapi masih jadi bangkai di hadapan Allah Ta'ala. Bangunlah kita di sepertiga malam terakhir, tegakkanlah sholat tahajud walau hanya 2 rakaat, tunaikanlah sholat witir walau hanya 1 rakaat. Tak sanggup kita tahajud 20 rakaat, 10 lah. Tak sanggup kita 10, setidak-tidaknya 2 rakaat. Yang jelas bangun malam sholat tahajud. Biarlah sedikit tapi continue. Itu kan amal yang disukai oleh Allah. Allah itu suka sekali kepada orang yang beramal sekalipun sedikit tapi continue, berketerusan. Maka oleh karenanya ayah bunda, setidaknya kita kan sudah mendapatkan latihan Ramadan. Lebih kurang 30 malam kita dididik kemarin di bulan Ramadan full. Kan full 30 Ramadan kemarin Pak. Full kita dididik agar bisa menghidupkan malam-malam untuk qiyamul lail, sholat tahajud. Ayah bunda, atau setidaknya kita sudah ikut latihan Ramadan itu berapa lama? Tentu tergantung dengan umur kita. Siapa kita yang paling tua di sini ya? Berapa umur ayah? 18. Wah, apa boleh umur ya? Ayah berapa ya? 16 bulan nak? 63. Saya kira 16 bulan ayah jawab tadi. 18 tahun. Ayah berapa ya? 67. Bapak berapa? 56. Ayo ayah boleh muda nampak. 18 tahun, 60 tahun. Ayah bunda yang dirahmati Allah, kalaulah umurnya 18 tahun, maknanya kan sebenarnya 81 tahun. Kalaulah umur 81 tahun, ayah puasa dulu usia berapa ya? Umur 8 tahun udah puasa? Baik. Umur 8 tahun atau umur 18 tahun? 8 tahun. Jujur sekarang. Kalau tadi kurang jujur. Ya bunda yang dirahmati. Anak saya usia 5 tahun, alhamdulillah Ramadan kemarin tak ada yang bolong. Alhamdulillah. Kalaulah usia 81 tahun, tadi ayah saya berpuasanya usia 8 tahun. Otomatis dalam usia 81 tahun berpuasanya baru di usia 8 tahun, berarti sudah berapa tahun ayah puasa tuh ya? 71 atau 73? 73 tahun kan? Oke. Kita pukul rata lah usia kita yang ada di sini nih Pak.
Rata-rata berapa usia kita? Hah? 63. Terlalu tinggi nampaknya. Protes orang muda-muda nih Pak. Kita pukul rata aja lah. Bapak berapa sih sekarang Pak? 42. Apa? Berapa? 57. Serius Pak? 57. Oke, saya pukul rata kita yang hadir di sini 50 tahun. Saya pukul rata. Kalaulah usia kita 50 tahun, kita berpuasa rata-rata taruhlah di usia 10 tahun nih Pak. Taruhlah usia 10 tahun. Berarti kita sudah ikut latihan Ramadannya sudah berapa tahun? 40 kan? 40 tahun. Kalaulah sudah ikut latihan 40 tahun, 40 tahun ikut latihan, tapi kemudian tak ada buahnya di luar bulan Ramadan itu ayah bunda, atau setidaknya tak sudahkah kita sebut tahun yang Ramadan kali ini saja. Kalaulah kita sudah ikut latihan Ramadan 30 malam, latihan itu kan sebenarnya agar kita bisa membiasakan diri di luar bulan Ramadan. Kalaulah kita yang sudah dilatih agar bisa menghidupkan malam-malam itu dengan sholat tahajud, yang tadinya 30 malam kita ikut latihan, ternyata kenyataannya setelah bulan Ramadan tak dapat kita hidupkan malam-malam itu, maka betapa ruginya kita ayah bunda. Saya kasih contoh sedikit perbandingan. Saya yakin ayah bunda semuanya tahu dengan ayam. Tahu kan bunda ya? Tahu ayam. Pagi makan ayam, siang makan ayam, malamnya makan ayam. Kita coba ingat-ingat Pak masa kecil kita. Atau boleh ditanya-tanya, atau boleh juga nanti dipraktekkan di rumah. Waktu kecil bapak kita dibelinya lah ayam. Setelah dibelinya ayam kampung nih ceritanya. Kemudian sampai di rumah diikatlah talinya, diikatlah kakinya pakai tali. Bapak kemudian buat kandang. Selesai buat kandang, ayam dikasih makan. Sorenya dipotong itu tali, dilepaskan tali dari kaki ayam. Ayamnya kemudian dimasukkan ke dalam kandangnya. Besok pagi ayam yang sudah masuk ke dalam kandang, dikurung dia semalam itu, besok paginya ayam itu kita lepaskan. Perhatikan ayah bunda, sore nantinya ayam yang tadi kemarin sore dilatih, diajarkan, dia tahu mana kandangnya, yang sore kali ini nanti dia tidurnya di rumah tetangga kah, atau di rumah kita kah, atau di dalam kandang yang sudah dibuat oleh ayah kita tadi? Kira-kira di mana dia tidurnya Pak? Di dalam kandang. Saya pun sudah lihat Pak. Karena Bapak dulu memang begitu dia. Dibelinya ayam, diikatnya, sorenya setelah kandang selesai ditaruhnya dalam kandang. Sore besoknya nih, setelah paginya dilepas, sore nantinya ayam itu dengan sendirinya bisa masuk ke dalam kandangnya sendiri. Artinya apa ayah bunda? Ayam yang tak pernah dia TK, tak pernah dia PAUD, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, SSS yang selainnya itu, tak pernah dia mendapatkan pendidikan seperti itu, sekali tunjuk ajar saja dia bisa dan dia paham mengerti di mana dia tidur, karena cuma sekali ditunjukkan oleh tuannya. Contoh yang kedua, saya yakin ayah bunda kurang enak dengan contoh ini, tapi nampaknya saya sangat suka dengan mencontohkan dengan yang kedua ini sebagai bahan perbandingan. Saya yakin ayah bunda tahu dengan ANJING. Tahu bu? Apa tuh bu? Jing gitu. Tak bisa disebutkan dari awal. Kenapa? Saking jijiknya kita melafazkannya. Ya kan bu ya? Tak enak lidah kita menyebutnya, tak enak telinga kita ini mendengarkannya. Maka apa tuh bu? ANJING. Gugu ustaz katanya. Dari mana-mana pula datang gugunya. Tapi karena memang itulah, tak enak lidah kita melafazkan ANJING itu. Tak enak kita menyambungkannya.
Oleh karenanya ayah bunda, kita tengok hewan yang kita semua jijik menghinakan hewan ini. Kita kadang-kadang kalau sakit hati, inilah hewan yang sering kita sebut. Ayah bunda, tapi ketahuilah Allah tidaklah menciptakan sesuatu melainkan ada makna dan tujuannya. Makanya sering kita jumpa di dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang mengajak kita agar memperhatikan, melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk diantaranya hewan. Contoh, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana onta itu diciptakan? Ini satu di antara ayat yang menyuruh kita manusia memikirkan, melihat, mempelajari, memperhatikan tentang hewan. Ada kok ayat yang berbicara tentang, mohon maaf, tentang ANJING tadi. Contohnya ada ayat tentang ANJING-nya Ashabul Kahfi, dan masih banyak yang lain-lainnya hewan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ayah bunda yang dirahmati Allah, tak ada kesia-siaan dari ciptaan Allah. Nyamuk aja ada gunanya untuk kita. Memang bagi kita barangkali tak ada, tapi kita tengok betapa banyak orang yang kaya karena nyamuk. Ada tak orang kaya karena nyamuk, Bu? Dibangunlah pabrik baygon, pabrik apa lagi yang dioles-oles itu, apa namanya Pak? Oh, autan. Kaya orang karena nyamuk. Apa Pak? Orang Cina yang kaya katanya. Karena kita tak pandai pula memanfaatkannya. Kita tengok ayah bunda, Gugu nih kita mesti belajar juga dari Gugu nih. Apa yang kita pelajari dari dia? Contoh ayah bunda, ada satu tradisi di Minangkabau itu tradisi hobi berburu. Hari Sabtu berburu, Minggu berburu, hari Rabu pun berburu. 3 kali berburu dalam seminggu. Maka karena sudah menjadi hobi, dibuatkanlah olahraganya. Nama olahraganya Porbi, Persatuan Olahraga Buru Babi. Karena saya orang Minang, maka karena tradisi yang seperti itu membuat saya pun suka seperti itu. Waktu kecil ayah bunda, contoh nih rumah saya di sini nih, itu dekat mana ya, dekat-dekat Masjid Agung An-Nur, dekat-dekat Dipo sana, nampak orang yang mohon maaf dia punya guguk beranak, guguknya bagus anaknya, mau saya minta ke sana, nangis saya minta, kemudian saya gendong sampai ke rumah. Tidur pun kadang-kadang tak segan-segan saya dengan guguk itu, karena memang kondisi yang membuat kita seperti itu. Maka sekarang tak mau lagi ayah bunda, karena hobi berburu. Saya latihlah Gugu ini untuk berburu. Latihan pertamanya ayah bunda, latihan pertamanya macam mana? Bawa aja lah dia dulu ke tempat orang yang ramai berburu, supaya apa? Dia pede, tak takut di tengah guguk-guguk yang banyak. Ini latihan pertamanya. Latihan keduanya apa ya bunda? Bagaimana supaya dia mau berlarian mengejar, memacu ketika babi itu sudah tercium, ketika dia sudah nampak BABI itu. Latihannya macam mana? Sering kadang-kadang pagi-pagi itu saya pergi ke pinggir-pinggir rimba, pinggir-pinggir hutan semak-semak itu, saya ambil kayu, saya ambil batu, kemudian dilemparkan ke dalam rimba itu Pak, dilemparkan ke dalam semak-semak itu, kemudian diiringi dengan sedikit teriakan, ambil batu, ambil kayu, hojo, gitu dia Pak. Tegak telinganya Pak, tegak telinganya, berlarian dia sekencang-kencangnya menuju tempat yang saya tujukan tadi. Dan dia tak bertanya, Tuan di situ ada singa tak? Ada buaya tak? Ada sungai tak? Apa segala ular tak di dalam itu? Tak dia bertanya. Tapi yang dia tahu, dia cepat sampai di tempat yang saya tujukan tadi. Saya uji kesetiaannya. Bagaimana saya uji kesetiaannya, kepatuhannya ke saya, ayah bunda? Ketika dia beranak, maka Gugu ini sering saya lepas supaya dia tak stres. Pergilah dia bermain. Terasa anaknya dah haus, dah lapar, baliklah dia ke kandang. Nyusulah anaknya, berebut anaknya menyusu. Ketika anaknya menyusu, semenit 2 menit saya panggil dia. Pilo. Terdengar saya memanggil Pak. Melompat dia dari kandang, bersera anaknya yang tadi menyusu. Walhasil apa ya bunda?
anaknya yang kehausan dan kelaparan tak ia hiraukan. Ketika ada anaknya yang sangat kelaparan, barangkali kehausan, maka kuatlah pegangannya pada mimi induknya. Karena saking kuatnya pegangannya, induknya yang tadi berjalan, akibatnya anaknya terseret-seret, anaknya terinjak-injak. Tak ia hiraukan itu semua. Anaknya yang terinjak, anaknya yang haus, anak yang berserak, anaknya yang kelaparan, tak ia hiraukan. Yang ia hiraukan cuma satu. Apa dianya? Cepat sampai di hadapan tuannya. Digoyang-goyangkan ekornya di hadapan saya, bunda yang dirahmati Allah. Padahal kebaikan saya sama dia ini cuma dua. Apa dianya? Ngasih dia makan 2 kali dalam sehari. Pagi 1, sore 1. Nasi yang dikasih, nasi sisa, kemudian dikasih air, itulah yang dimakannya, Pak. Tapi tengok betapa dia setia, betapa dia patuh kepada tuannya. Sekali tunjuk ajar, sekali dia diajarkan, dididik, dia sudah bisa bagaimana memahami apa yang diinginkan oleh tuannya. Makanya kalaulah sekiranya Ramadan kemarin tak ada buahnya, tak ada efeknya, tak bisa kita menghidupkan malam-malam itu dengan sholat tahajud, ayah bunda, tak bisa kita menghidupkan, mengisi malam-malam itu setidaknya dengan sholat witir, maka wajar kalau Allah pernah menyindir kita di dalam Al-Quran dengan mengatakan, laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Sungguh akan kami penuhi neraka jahanam dari kebanyakan golongan jin dan manusia. Siapa jin dan manusia yang akan mengisi neraka jahanam? Yaitu mereka yang punya hati tapi tak berfikir, mereka yang punya mata tapi tak melihat, mereka yang punya telinga tapi tak mendengar. Ulaika kal an'am, mereka itu mohon maaf seperti binatang. Ujung ayatnya mengatakan balhum adall, bahkan mereka lebih hina daripada binatang. Ayam sekali, guguk sekali tunjuk ajar dia mengerti. Kalaulah kita tak mengerti juga, maka betapa rugi dan celakanya kita. Oleh karenanya ayah bunda, kita yang sehat ni tak sama syukurnya dengan orang yang sakit. Hidupkanlah solat tahajud, jaga solat duha, jaga qabliyah dan ba'diyah. Kita yang Allah lebihkan nikmat berupa harta, gaji kita yang 30 juta sebulan, cukupkah sedekahnya sehari 2.000, Bu? Tak cukup. Kita yang sebulan, yang gajinya sebulan 30 juta, ya setidaknya sehari 100.000 lah contohnya, setidak-tidaknya. Maka semakin banyak nikmat yang didapat oleh seorang manusia, maka semakin banyak cara syukurnya. Rumusnya yang 3, diakui nikmat datang dari Allah, dipuji Allah, dan kemudian dipergunakan nikmat itu di tempat yang diredai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kata Nabi, kalau nak bahagia dunia akhirat, syaratnya apa tadi, Bu? Pandai berzikir. Usahakan ayah bunda zikir-zikir setelah selesai sholat itu jangan pernah ditinggalkan sesibuk apapun kita. Memang nampaknya transaksi ramai jual beli ni Ustaz kami dekat pasar. Habis solat pergilah kita ke warung kita, tapi zikir di tengah jalan kita, menuju kedai kita. Nabi kan sudah ingatkan kita, man sabbaha fi duburi kulli salatin maktubatin salasa wa salasin wa hamadallaha salasa wa salasin wa kabbarallaha salasa wa salasin wa qala fi tamamil mi'ah bi qawlihi la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khotayahu wa in kanat misla zabadil bahri. Siapa yang bertasbih setiap selesai salat 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, maka semuanya 99, lalu disempurnakan dengan yang ke-100 dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir
akan Allah gugurkan dosa-dosanya sekalipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Zikir yang lain bisa kita baca, bersolawatlah, apalagi ini hari Jumat, besar sekali pahala bersolawat di hari Jumat ini, bunda. Kita mau berjalan berzikir, kita mau masuk WC berzikir, keluar WC berzikir, masuk masjid zikir, keluar dari masjid berzikir. Bahkan maaf cakap ayah bunda, ketika kita mendatangi pasangan kita masing-masing juga tetap berzikir. Masih ingat zikirnya, Bu? Masih ingat zikirnya, Pak? Temuan dong nampaknya. Apa zikirnya, Bu? Zikir mendatangi pasangan kita. Bebayu nampak. Apa baca zikir selama kok? Langsung pijak gigi limo ya nampak. Bunda, zikirlah kita terlebih dahulu. Apa zikirnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini masuk pula dan terdengar semua orang di luar. Ngapa orang dalam masjid itu kata orang nanti? Tak apa-apa Pak ya. Zikirnya Pak, zikirnya kita sebut sama-sama Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Terakhir, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkanlah kami, kita berdua maksudnya, dari syaitan. Wa jannibis syaitan ma razaqtana, dan jauhkanlah setan itu dari apa yang engkau rizkikan kepada kami. Maksudnya apa ya bunda? Kalau kita dapat nikmat malam itu, Allah takdirkan kita dari hubungan itu dapat anak, jauhkan juga anak kami itu dari setan. Ayah bunda, kenapa kadang-kadang sering anak kita itu perangainya itu 10-11 dengan setan? Yang salah bukan anak, tapi kita yang salah. Di mana letak salah kita? Kita tak berzikir sebelum mendatangi pasangan kita. Di dalam Al-Quran, bundanya Maryam itu kan juga berdoa, wa Allahumma inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Itu doanya ibu Maryam, ya Allah, aku berlindung kepada engkau ya Allah untuk anakku, jagalah dia, lindungilah dia dan keturunannya dari syaitan. Itu doanya ibunya Maryam, istrinya Imran. Oleh karenanya ayah bunda, apapun kegiatan kita, isilah dengan berzikir. Ibu sambil nyapu zikir, ibu sambil masak zikir. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Zikir ibu di situ. Masak telur dadar iku lo gaya. Ayah bunda, zikir. Ibu sambil mencuci berzikir, itu bernilai ibadah. Itu diantara amal yang akan membuat kita bahagia. Yang ketiga kata Nabi, kalau nak bahagia dunia akhirat, pandai-pandailah bersabar. Ayah bunda, semua kita pasti akan diuji. Selagi nyawa di kandung badan, selagi iman ada di dalam hati sanubari kita, kita takkan lepas dari yang namanya ujian. Kita takkan bisa berlepas dari yang namanya masalah. Dimanapun kita hidup, kapanpun itu ujian masalah akan datang silih berganti. Ada yang diuji dengan anaknya, ada tak Pak? Ada yang diuji dengan menantunya, ada tak Bu? Ada. Semenjak anak saya ini menikah Pak Ustaz, dihalang-halangi sama menantu saya itu, anak saya berjumpa dengan saya, gajinya kemudian diambilnya semuanya. Dulu sebelum menikah anak saya itu gajinya banyak, selalu berkirim kepada saya. Semenjak menikah tak ada lagi dikirim sama saya, bahkan tak dikasihnya anak saya berjumpa dengan saya, dihalang-halanginya 1001 cara. Masalah ujian. Ada yang diuji dengan pasangan hidupnya. Ibu pernah tak diuji dengan bapak Bu? Pernah.
Bapak pernah tak diuji dengan ibu, Pak? Pernah juga. Tidak pernah katanya di sini. Ayah bunda yang dirahmati. Ada kita yang diuji dengan saudara kita masing-masing. Ada? Ada yang diuji dengan mertua kita. Ada yang diuji dengan orang tua kita sendiri. Masalah demi masalah datang silih berganti. Begitulah hidup. Itulah hidup. Ini sudah menjadi sunnatullah. Di mana-mana ada masalah. Bertetangga ada masalah tak, Bu? Ada. Adik beradik ada masalah tak, Pak? Ada. Di sekolah ada masalah? Ada. Di kantor ada masalah? Ada. Di masjid kita ini ada masalah tak, Pak? Mau banyak, Bu Ustaz. Oh, nampaknya harus diselesaikan nampaknya. Inilah hidup. Berani hidup, berani jumpa masalah. Tak berani jumpa masalah, mati aja, jangan hidup. Ini sudah sunnatullah, ayah bunda. Bertetangga ada masalah, jatuh daun mangga ke pekarangan dia, dia marah-marah. Tapi kalau giliran buah mangga jatuh ke pekarangan dia, dia diam-diam aja. Kalau bisa hendaknya semua buah mangga jatuh ke pekarangan dia, yang daunnya jatuh ke rumah yang punya. Ini terjadi. Ini namanya kalau dalam bahasa Inggrisnya cat water. Tahu Bapak Ibu cat water? Cat kucing water ayah. Kucing ayah. Nan kalama dewa surat masalah. Adik beradik bisa masalah? Bisa. Sampai ke telinga saya, ayah bunda, apa katanya? Noji dan kampai ke rumahnya Ustaz. Haram dan kampai minta maafnya. Noji cik, haram cik. Realita. Tak bertegur sapa, adik beradik 15 tahun lamanya. Kita kemarin Idul Fitri hari apa, Pak? Kamis ya? Kamis atau Rabu? Idul Fitri kita kemarin? Kamis ya, Pak ya? Hari Kamis. Hari Seninnya datang seorang jamaah ke saya. Singkatnya apa katanya? Itulah Ustaz, ini abang saya nih, kalau abang ini tak kembalikan dia, ayahnya masih hidup nih ceritanya nih. Ayahnya masih hidup, jadi tanahnya banyak. Dibagi-bagilah, sudah dikapling-kapling sama ayahnya. Jadi tanah yang banyak yang dikapling-kapling itu masih atas nama anak yang paling besar. Nah, anak yang paling besar, pokoknya yang paling besar itu dia ada dua kubu nih, Pak. Yang paling menengah ke bawah dan kemudian yang tengah ke atas. Yang kelompok-kelompok abang-abang yang senior yang besar-besar nih, di otak-atiknya kaplingan-kaplingan tadi, dirobah-robahnya, tak terima yang kecil nih. Maka apa kata adiknya yang datang ke saya nih? Saya kalau abang ini tak kembalikan kondisi tanah sebagainya sudah mana ditetapkan sama ayah, saya pancung leher abang saya itu, Ustaz. Realita nih, Bu. Baru hari Senin sebelum Idul Fitri. Itu ayahnya masih hidup. Bayangkan kalau seandainya ayahnya sudah tiada. Adik beradik tak bertegur sapa. Jangankan 15 tahun lamanya, 3 hari saja tidak boleh. Dipertegas baginda nan mulia. La yahillu li muslimin ayyahjira akhahu fawqa salasa layalin. Tidak halal kata Nabi. Kalau tak halal berarti haram bagi seorang muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Dipertegas baginda nan mulia, ada 3 orang yang takkan diterima pahala solatnya oleh Allah Ta'ala. Satu dari yang 3 siapa? Wa akhawani mutasorimani, 2 orang insan yang rusak tali silaturahminya. Artinya apa ya bunda? Kalau solat tak diterima jangan harap sedekah akan diterima. Kalau sedekah tak diterima jangan harap haji umroh akan diterima. Kalau haji umroh tak diterima jangan harap pula nanti puasa kita akan diterima. Apapunlah amal yang dilakukan, kalau solat tak diterima jangan harap diterima amal yang lainnya. Oleh karenanya bunda yang dirahmati Allah, habis pun harta kita untuk bersedekah, berkali-kali pun kita naik haji ke tanah suci, sampai kalah Haji Muhyiddin. Tahu ibu-ibu Haji Muhyiddin? Itu yang tukang bubur naik haji yang 3 kali itu. Berkali-kali pun ibu naik haji, kita naik haji, Pak. Setinggi langit pun amal yang sudah kita buat, seluas samudra pun kebaikan yang sudah kita lakukan, selagi silaturahmi kita cacat, jangan harap amal kita akan diterima. Oleh karenanya bunda yang dirahmati Allah, saya tengok di handphone saya jam sudah menunjukkan pukul 6:15. Andai kata
Ada di antara kita yang masih bersilih sengketa dengan sesama, dengan saudara, dengan tetangga, dengan adik beradik dan lain sebagainya. Andai kata itu masih terjadi, balik dari majelis ini ayah bunda, selesaikan itu semua. Yang pernah bersalah minta maaflah. Orang sudah datang minta maaf kepada kita, beri maaflah. Ayah bunda, jangan biarkan permusuhan sengketa itu berkekalan sampai nanti ajal datang menjemput nyawa. Di dunia saja susah minta kehalalan dari seorang manusia, apalagi di akhirat. Di dunia saja dengan segala kecanggihan teknologi yang ada, kita masih susah untuk berjumpa dengan sesama, apalagi nanti di akhirat. Saya ada pergi ke rumah dia Ustaz, tapi ternyata dia ada pindah Ustaz. Tak tahu dia, teleponlah dia, tak diangkatnya Pak Ustaz. WA lah dia, tak dibalasnya Ustaz. SMS lah dia, tak dibacanya Pak Ustaz. Pulsa dia habis berarti. Ayah bunda, makanya saya katakan, di dunia saja susah, apalagi di akhirat. Pernah kita bersalah, minta maaf lah. Saya dah pergi minta maaf Ustaz. Saya harapkan dia akan tersenyum, dia akan memeluk saya, dia akan begini begitu. Tapi ternyata Pak Ustaz, belum lagi saya sampai di halaman rumahnya dari maki-makinya saya Pak Ustaz. Ayah bunda yang dirahmati Allah, kewajiban kita cukup sampai di situ. Seterusnya serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda, siapa saja yang tak mau minta maaf, siapa saja yang tak mau memberi maaf, dia adalah orang yang sombong. Apa buah kesombongannya? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin. Tak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya terdapat sifat kesombongan walau hanya sebesar biji zarah. Buang ego kita jauh-jauh ayah bunda. Mintalah kehalalan dari orang-orang yang pernah kita zalimi, orang yang pernah kita sakiti. Hubungkan kembali tali yang terputus tadi. Terakhir ayah bunda, kalau nak bahagia dunia akhirat kata Nabi, maka pandai-pandailah memilih pasangan hidup. Kami yang terlanjur nih macam mana nih Pak Ustaz? Kita yang udah terlanjur ini macam mana nih Pak? Dari tatapan matanya nih terbayang sama saya, terbaca sudah, tapi tak sanggup untuk melafazkannya. Apa yang terbaca dia Ustaz dari mata kami? Tambu agak doleh Ustaz katanya. Bunda, maknanya apa? Buatlah pasangan kita ini menjadi pasangan yang soleh lagi solehah. Makna yang lainnya apa? Pandai menjaga pasangan hidup kita. Ayah bunda, kita di waktu menikah kan didoakan oleh orang agar pernikahan kita itu menjadi pernikahan yang berkah. Konsep secara umum ayah bunda, hidup ini yang kita carikan berkahnya. Betul tak Bu? Nikah yang kita cari berkahnya, umur yang kita cari berkahnya, anak yang kita cari berkahnya, rezeki yang kita cari juga berkahnya. Allahumma rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Anak yang kita cari berkahnya, lahir anak, doa yang kita baca apa? Barakallahu fil maulud wal mauhub. Semoga Allah berkahi anakmu, semoga Allah berkahi hari kelahiran anakmu. Kita ulang tahun, barakallahu fil maulud, semoga Allah memberkahi hari kelahiranmu. Barakallahu fi umrik, semoga Allah memberkahi umurmu. Pernikahan yang kita cari juga berkahnya. Makanya ketika kita menikah, doa yang dibaca itu, hadir kita dalam pesta pernikahan, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Doa yang kita baca di waktu hadir pesta pernikahan, itulah dianya ayah bunda. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Atau barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Inilah doa yang kita baca. Sekalipun yang menikah itu mantan kita, sekalipun yang menikah mantan, tapi orang kadang-kadang kan tak ikhlas dia mantannya menikah, naik dia ke atas ke atas pentas, dipegangnya menyanyilah dia sana. Bukannya barakallahu lakuma baraka alaikum, tapi yang nyanyinya di sana apa? Andainya, harusnya aku yang di sana, kata Dabula.
Sakit hati lah kedua mempelai itu. Ini nampaknya ada yang masih belum kelar lagi katanya. Barakallahu laka. Semoga Allah memberkahi engkau. Maknanya apa ya bunda? Berkah itu artinya apa? Ziyadatul khair. Semakin bertambah baik kita, itulah yang berkah. Sebelum menikah tak pernah duduk dalam majelis ilmu. Semenjak menikah dia rajin duduk dalam majelis ilmu. Itu pernikahannya berkah. Sebelum menikah tak pernah puasa Senin Kamis. Semenjak menikah dia rajin puasa Senin Kamis. Itu pernikahannya berkah. Sebelum menikah tak pernah sholat tahajud, sholat duha. Semenjak menikah dia rajin sholat tahajud, rajin sholat duha. Itulah pernikahan yang berkah. Pernikahan yang berkah itu tak hanya dilihat ketika dia langsung dapat beli mobil yang mewah, terbang rumah yang besar. Bukan itu pernikahan yang berkah. Tapi pernikahan yang berkah adalah dua orang insan yang dengan dia menikah semakin bertambah baik dia, semakin dia dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang pernikahannya berkah. Maka maknanya yang keempat ini ayah bunda, buatlah pasangan hidup kita menjadi pasangan yang soleha. Ayah bunda, demikian dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Kunci bahagia dunia akhirat tadi ada 4. 1, pandai bersyukur. 2, pandai berzikir. 3, pandai bersabar. 4, pandai memilih atau menjaga pasangan hidup kita. Kita bermohon kepada Allah Ta'ala, semoga keempat-empatnya Allah takdirkan ada pada diri kita. Dengan itu semua kita bahagia di dunia sampai nanti di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum saya tutup dengan salam atau doa, ada yang ingin ditanyakan Pak? Silakan Pak. Ada mengalami seperti itu karena orang tua kita dizalimi sama saudara lain gitu Ustaz. Sebenarnya bagaimana Ustaz sikap kita yang sebaiknya Ustaz dalam masalah itu Ustaz? Baik. Tanah kita diambil orang, punya kita dirampas orang, maka kita harus mempertahankan hak milik kita. Ujung-ujungnya terjadi pertengkaran, maka solusinya apa ayah bunda? Bawa dia ke meja hijau. Selesaikan di meja pengadilan. Ternyata di meja pengadilan Pak Ustadz, saya pun kalah di sana. Karena memang dia dananya banyak, dia kawannya banyak, kawannya ini itu segala macam, dia main sogok, main apa segala macam di belakang saya. Saya dengan segala kekurangan sehingga saya tak bisa mempertahankannya. Ayah bunda yang dirahmati Allah, biarlah dia rampas itu semua. Memang barangkali ditakdirkan pula itu belum menjadi hak milik kita. Tapi ingat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan yang kita lakukan akan mendapatkan pahala dan ganjaran. Keburukan yang dilakukan pasti akan mendapatkan iqab, azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayah bunda, usaha ada di tangan kita. Hasilnya bagaimana? Hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, akibatnya kami tak bertegur sapa Pak Ustaz. Maka kita berusaha untuk menghubungkan tali silaturahmi tadi. Tapi yang saya dapatkan apa Pak Ustaz? Justru caci maki, sumpah serapah. Tak ada kata-kata baik yang keluar dari lidah dia. Dia yang salah, demi terhubungnya silaturahmi saya pun yang minta maaf. Nah, ini kan sering terjadi nih Pak. Karena kita tak enak silaturahmi itu rusak, kita tak mau tak bertegur sapa itu, maka dia yang salah, kita yang pergi minta maaf. Sudah itu kita lakukan. Ternyata dia pun semakin menjadi. Maka ayah bunda, kewajiban kita hanya sampai di situ. Hasilnya apa? Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika terjadinya pertengkaran antara dua orang insan, yang paling besar pahalanya siapa coba ayah bunda? Yang paling besar pahalanya adalah orang yang pertama memulai menghubungkan tali silaturahmi. Artinya apa? Jangan pula kita ego. Kita kan sering ego di situ Pak. Masa aku pula yang datang ke dia? Kan aku yang paling tua, kan aku yang paling kaya, kan aku yang paling berkuasa, kan aku.
Orang kalau sudah aku itu ayah bunda, maka sesungguhnya dia sudah menjadi seseorang yang menjadi titisan iblis. Iblis itu kan seperti itu, ana. Ketika Allah suruh sujud kepada Nabi Adam, dia kan tak mau. Kenapa iblis tak mau? Ana khairum minhu, aku kan lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min turab. Engkau ciptakan aku dari api, sementara Adam kau ciptakan dari tanah. Maka dia adalah orang yang sombong. Buah dari sombong apa? Tadi sudah kita sebutkan, tak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya terdapat sifat kesombongan, walau hanya sebesar biji zarah. Yang ada pada diri kita ketika masalah itu terjadi, kita berusaha memperbaiki. Tapi ketika di tengah jalan kita memperbaiki, yang kita dapatkan justru keburukan demi keburukan, maka ketahui Allah ibunda, setiap kita berusaha, di saat itu kita sedang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ayahanda. Yang lain ada bu? Tidak ada? Kalau tak ada, kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah ta'ala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Rahmanir Rahim, ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kami masih kecil ya Allah. Ya Rahmanir Rahim, bila ada di antara kami yang sakit, mohon Engkau sembuhkan ya Allah. Bila ada di antara kami yang lemah, mohon Engkau kuatkan ya Allah. Bila ada di antara kami yang sedang berhutang, mohon berikan kepada kami kemudahan agar dapat melunasi hutang piutang kami ya Allah. Ya Rabbana, ya Rabbana, mohon jadikan anak cucu kami generasi-generasi yang senantiasa menjaga solatnya ya Allah, yang menghafal Al-Quran munan mulia ya Rahman. Ya Rahmanir Rahim, ya Mujibas Sa'ilin, mohon ya Allah, mohon Engkau jaga anak cucu kami ya Allah. Jauhkanlah mereka dari pengaruh narkoba ya Allah, jauhkanlah mereka dari pergaulan bebas ya Rahmanir Rahim. Ya Mujibas Sa'ilin, mohon beri kami rezeki yang melimpah ruah, yang penuh dengan berkah, agar dengan itu kami dapat bersedekah ya Allah. Ya Rahmanir Rahim, ya Mujibas Sa'ilin, bukakanlah segala pintu-pintu kebaikan bagi kami ya Allah, dan tutuplah segala pintu kemaksiatan ya Rahman. Ya Mujibas Sa'ilin, bila kelak suatu saat ajal itu pun akan datang menjemput kami ya Allah, mohon ya Allah, mohon ya Allah, mohon jangan Engkau cabut nyawa kami di waktu sedang berbuat maksiat, tapi cabutlah nyawa kami dalam keadaan taat, cabutlah nyawa kami dalam keadaan solat, dalam keadaan sujud, cabutlah nyawa kami dalam keadaan mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Karena Rasulmu pernah menjanjikan ya Allah, siapa yang akhir kalamnya di waktu ajal datang menjemputnya mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka ia akan masuk ke dalam surgamu ya Rahmanir Rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum